Halo semuanya, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angel V, saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu mengenai momentum dan impuls, sekaligus melaksanakan tugas keterampilan diberikan oleh guru fisika saya yaitu Bapak Sauji. Nah, sebagai pengantar, mungkin kata momentum dan impuls sendiri masih terdengar asing terutama bagi orang awam. Nah, padahal sebenarnya momentum dan impuls ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan mencontohkan, ada 3 orang. Orang yang pertama sedang berjalan kaki, terus orang yang kedua jalan cepat, orang yang ketiga berlari dengan kencang. Nah, dari ketiga orang ini, kira-kira siapa yang akan sulit berhenti? Nah, pasti jawabannya orang yang berlari kencang kan? Nah, kenapa begitu ya? Nah, dengan pelajari materi ini, kita akan mengetahui jawabannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelum itu, kita harus menyerukan yel-yel kebanggaan kita, yaitu fisika gampang, asyik, dan menyenangkan. Oke, materi yang akan dipelajari di sini, yang pertama ada pengertian momentum dan impuls, yang kedua ada hukum kekekalan momentum, ketiga tumbukan, dan keempat aplikasi hukum kekekalan momentum. Oke, jadi sini yang pertama ada pengertian momentum dan impuls. Pada materi ini kita akan mempelajari kaitan tumbukan antara dua benda atau lebih. Jadi, apa itu momentum dan impuls? Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan sebuah benda yang bergerak. Momentum termasuk besaran vektor dengan arah momentum searah dengan arah kecepatan. Secara sistematis, momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M dikali V. Dengan P, momentum satuannya kilogram meter per second, M, massa benda satuannya kilogram, dan V, kecepatan satuannya meter per second. Jadi kalau kita simpulkan, momentum ini merupakan ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi semakin sulit benda itu bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Kemudian ada pengertian impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu itulah yang kita sebut sebagai impuls. Impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, dan mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T. Dengan F, gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. Delta T adalah waktu kontak, satuannya second. Dan I, impuls, satuannya Newton second. Kemudian, hubungan momentum dan impuls. Jadi, impuls sendiri punya pengertian lain, yaitu impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum, atau kita bisa sebut impuls itu sama dengan perubahan momentum. Dan dirumuskan I sama dengan delta P. Dengan I sebagai impuls dan delta P itu artinya perubahan momentum. Diturunkan rumusnya menjadi I sama dengan P aksen dikurangi P sama dengan M dikali V aksen kurang M dikali V sama dengan M dalam kurung V aksen dikurangi V. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Nah, kalau tidak salah pada kelas 10 semester 1 kita sudah pernah belajar mengenai GLB. Di sini akan disinggung sedikit. GLB adalah gerak yang memiliki percepatan 0 dan kecepatannya tetap. Kita bisa sebut juga ini sebagai konstan. Percepatan sebuah benda 0 jika benda tidak dipengaruhi gaya. Keadaan ini akan sesuai dengan benda yang tidak dipengaruhi impuls karena impuls mengubah momentum benda. Jika tidak dipengaruhi oleh impuls, momentumnya akan kekal atau kecepatannya tetap. Nah, rumus dari hukum kekekalan momentum itu adalah P sama dengan P aksen. Diturunkan menjadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A ditambah MB dikali V aksen B. Nah, dengan keterangan P itu momentum sebelum tumbukan dan P aksen itu adalah momentum setelah tumbukan. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu tumbukan. Tumbukan ini merupakan salah satu peristiwa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pemain sepak bola yang sedang menendang bola, atau contoh lainnya yaitu dua buah kendaraan yang bertabrakan. Oke, apa itu tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Namun jika harus dijelaskan dengan lebih ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika kedua benda atau lebih saling memberikan gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Peristiwa tumbukan sangat umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam skala mikroskopis, yaitu pada partikel-partikel sangat kecil seperti pada subatomik, contohnya proton, elektron, dan lain-lain, hingga skala sangat besar seperti skala astronomis, di mana bintang-bintang dan benda-benda langit saling bertubrukan satu sama lain. Lebih lanjut, pada peristiwa tumbukan dapat berlaku dua buah hukum, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan atau hukum kekekalan momentum. Sementara itu, contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan, dan salah satunya adalah tumbukan antara dua buah kelereng saat kita bermain dengan teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencantumkan sebuah ilustrasi. Di sini ada benda A dan benda B yang saling mendekat dengan kecepatan tertentu. Nah, pada titik ini mereka bertemu. Nah, setelah itu mereka bertubuhkan dan akhirnya membuat mereka berpindah arah. Dan ilustrasi ini merupakan contoh dari tumbukan lenting sempurna. Nah, selain tumbukan lenting sempurna, ada jenis-jenis tumbukan lainnya dan akan dijelaskan satu persatu. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ialah tumbukan yang energi kinetiknya kekal. Kemudian tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Dan kemudian ada lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Kita bahas dulu tumbukan lenting sempurna. Ciri dari tumbukan lenting sempurna adalah tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Jika ada dua buah bola, yakni bola A dan bola B, menggelinding pada lantai licin dengan arah yang berlawanan dan bertumbukan secara lenting sempurna seperti pada ilustrasi berikut. Nah, ini adalah ilustrasi yang tadi dilampirkan. Dan berikut adalah contoh videonya. Yang bisa dilihat, dua buah bola ini dilemparkan dan saling bertubrukan dan mengubah arah benda. Mereka jadi pergi ke arah yang berbeda setelah terjadi tumbukan tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Maka menurut definisi dan ciri-ciri dari tumbukan lenting sempurna, tumbukan tersebut dapat ditinjau dengan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, dan koefisien restitusi sebagai berikut. Nah, hukum kekekalan momentum tadi sudah ada kita bahas, yaitu rumusnya P sama dengan P aksen. Kemudian ada hukum kekekalan energi, rumusnya setengah MA dikali VA kuadrat ditambah setengah MB dikali VB kuadrat sama dengan setengah MA dikali VA aksen kuadrat ditambah setengah MB dikali V aksen B kuadrat. Kemudian ada koefisien restitusi. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan kita sebut sebagai koefisien restitusi yang dilambangkan dengan E. Koefisien restitusi menunjukkan tingkat kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Pada peristiwa tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya sebesar 1. E sama dengan 1. Jadi di sini, nah, nilai E itu sama dengan 1. Kita turunkan 1 sama dengan, nah, rumus dari koefisien restitusi sendiri yaitu negatif V aksen B dikurang V aksen A per VB dikurang VA. Jadi,
untuk persamaan koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna, kita bisa simpulkan menjadi VB dikurang VA sama dengan VA aksen dikurang VB aksen. Lanjut. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Suatu tumbukan dikatakan tumbukan tidak lenting sama sekali apabila kedua benda yang bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah bertumbukan. Kita contohkan kayak gini. Ini ada dua buah benda, anggap aja ini benda A, ini benda B. Benda A bergerak dari arah sini, dan ini benda B akan diam. Nah, saat mereka akan bertumbukan seperti ini, benda A melaju dengan kecepatan tertentu dan menabrak benda B. Ternyata si benda B ini dan benda A menempel begini dan bergerak searah dengan arah datangnya bola A. Nah, ini kita sebut sebagai tumbukan tidak lenting sama sekali, karena setelah bertumbukan tadi mereka tidak melenting, melainkan bergerak ke arah yang sama. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena sebagai energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Sesaat sesudah proses tumbukan, kedua benda yang bertumbukan bergabung menjadi satu sistem dan bergerak bersama-sama, sehingga nilai dari V aksen 1 sama dengan V aksen 2 sama dengan V1. Dan koefisien restitusi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali itu bernilai 0. Kita lanjut. Oke, ke tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, karena saat bertumbukan, sebagian besar energinya itu hilang. Dan nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian itu dengan nilai E lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Untuk memahaminya, kita lihat contoh video berikut. Diperhatikan pantulan bolanya. Oke. Saya skip dulu. Apa ya? Tunggu. Lagi. Tinggi pertama, tinggi kedua. Ketinggiannya berbeda kan setelah pantulan itu karena terjadi tumbukan lenting sebagian yang menyebabkan energi pada bola tersebut sebagian hilang sehingga ketinggiannya itu berbeda. Kita lanjutkan. Nah, peristiwa tadi dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini pada ketinggian pertama bola misalnya setinggi ini, kita anggap sebagai H1. Kemudian pada pantulan kedua, tinggi bola jadi hanya segini, kita anggap sebagai H2. Nah, sebuah bola elastis jatuh bebas dari ketinggian H1 dari lantai, maka terjadi tumbukan antara bola dengan lantai sehingga bola memantul setinggi H2. Berdasarkan persamaan pada gerak jatuh bebas, kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan adalah V1 nilainya positif akar 2G kali H1. G ini adalah percepatan gravitasi ya. Kemudian gerak bola sesaat setelah terjadi tumbukan dapat diidentifikasikan dengan gerak jatuh bebas sehingga nilai di V1 aksen sama dengan negatif akar 2G H, kayaknya itu H2 deh harusnya ya, salah ketik. Kemudian karena lantai diam, maka kecepatan lantai sebelum sesudah tumbukan itu adalah 0. Jadi V2 sama dengan V2 aksen, nilainya 0. Sehingga besarnya koefisien restitusi adalah E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan negatif V1 aksen dikurangi 0 per V1 kurang 0. Jadi nilai E di sini adalah akar dari H2 dibagi H1.
Baiklah, kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu aplikasi hukum kekekalan momentum. Nah, maksud aplikasi di sini bukan aplikasi handphone atau segala macam, tapi lebih ke arti kata penerapan. Jadi, bagaimana penerapan dari hukum kekekalan momentum? Aplikasi hukum kekekalan momentum dapat dilihat pada peristiwa balon yang ditiup dan prinsip kerja roket. Pada saat balon yang ditiup dilepaskan, balon akan melesat cepat di udara. Ketika balon melesat, udara dalam balon keluar ke arah berlawanan dengan arah gerak balon. Momentum udara yang keluar dari balon mengimbangi momentum balon yang melesat ke arah berlawanan. Hal yang sama berlaku pada roket. Semburan gas panas menyebabkan roket bergerak ke atas dengan kecepatan sangat tinggi. Berdasarkan hukum 3 Newton, timbul reaksi gaya yang dikerjakan gas pada roket yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya inilah yang menyebabkan roket terdorong ke atas. Nah, prinsip roket tadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Di mana arah roket ini bergerak ke atas, sedangkan semburan gasnya bergerak ke bawah. Tapi momentum antar keduanya ini bernilai sama. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Jika mula-mula roket diam, maka momentumnya sama dengan nol, sehingga berdasarkan hukum kekekalan dapat dinyatakan sebagai berikut. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan 0. Sehingga M1 dikali V1 sama dengan negatif M2 dikali V2. Kecepatan akhir yang dicapai sebuah roket tergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Kita masuk ke contoh 1 yang merupakan contoh soal paling mudah. Soalnya, momentum benda yang memiliki massa 10 kg adalah 127 kg meter per second. Tentukan kecepatan benda tersebut. Penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui dari soal tersebut, yang dimana massanya itu senilai 10 kg dan momentumnya 127 kg meter per second. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda. Maka untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Tinggal kita pindah ruas sehingga untuk mencari nilai kecepatannya sama dengan momentum dibagi massa sama dengan 127 kg meter per second dibagi 10 kg sama dengan 12,7 meter per second. Jadi kecepatan benda tersebut adalah 12,7 meter per second. Masuk ke contoh soal yang kedua. Bola bermassa 4 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 10 meter per second. Menumbuk bola lain bermassa 1 kg yang mula-mula diam. Jika tumbukannya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut, yang dimana massa bola A ini 4 kg dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian massa bola B 1 kg dengan kecepatan 0 meter per second karena dalam keadaan diam. Kira-kira kalau diilustrasikan, dia akan menjadi seperti gambar ini. Oke, yang ditanyakan dari soal tersebut adalah kecepatan akhir dari bola A dan kecepatan akhir dari bola B. Nah, untuk menjawab soal ini, karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, maka kita dapat meninjaunya dari menggunakan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, ataupun koefisien restitusi. Nah, pertama-tama kita menggunakan rumus hukum kekekalan momentum, yang dimana rumusnya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Kita masukkan nilai-nilainya, jadi 4 kg dikali 10 meter per second ditambah 1 kg dikali 0 meter per second sama dengan 4 kg dikali VA aksen ditambah 1 kg dikali VB aksen. Maka hasil akhirnya jadi 4 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 40. Ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Kemudian untuk mencari nilai VA aksen ataupun VB aksen, kita harus cari dulu persamaan lainnya supaya kita dapat mengeliminasi dan mendapatkan nilainya. Jadi di sini saya menggunakan
rumus dari koefisien restitusi, di mana VA dikurangi VB sama dengan negatif dalam kurung VA aksen dikurangi VB aksen. Jadi 10 meter per second dikurang 0 meter per second sama dengan negatif dalam kurung VA aksen dikurang VB aksen. Dan hasil akhirnya jadi negatif VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 10. Ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk mencari nilai dari VA aksen ataupun VB aksen, tinggal kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi 4 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 40 dikurangi negatif VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 10. Di sini karena kita kurangi berarti 4 VA aksen dikurang dalam kurung negatif VA aksen, jadinya 5 VA aksen. Dan nilai VB-nya habis dicoret 40 kurang 10, 30. Maka untuk nilai VA aksen sama dengan 6. Nah, karena kita sudah dapat nilai VA aksennya itu sama dengan 6, jadi kita substitusikan di salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang pertama. Jadi 4 VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 40. Masukkan nilai dari VA aksennya itu, jadi 4 kali 6 ditambah VB aksen sama dengan 40. 24 ditambah VB aksen sama dengan 40. Jadi nilai untuk VB aksennya itu adalah 16. Maka kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan adalah untuk VA aksen untuk bola A yaitu sebesar 6 meter per second dan bola B sebesar 16 meter per second. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah bola dari ketinggian 100 cm setelah menyentuh lantai bola memantul seperti pada gambar. Nah, bisa dilihat dari gambar, bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H, massa bola 50 gram, tentukan koefisien restitusi bola tersebut. Oke, yang diketahui dari soal tersebut, yang pertama ada tinggi mula-mula atau di sini dilambangkan dengan H0 sama dengan 100 cm. Kemudian H1 atau pantulan pertamanya itu setinggi 1/4 dari tinggi mula-mula. Jadi kita tinggal kaliin aja 1/4 dikaliin 100 sama dengan 25 cm. Kemudian massa bolanya itu 50 gram. Yang ditanyakan adalah koefisien restitusi. Nah, ingat-ingat kembali pada materi tumbukan ranting sebagian yang dimana koefisien restitusinya itu sama dengan akar dari H1 dibagi H0, yang dimana H1 itu sebagai tinggi pantulan, kemudian H0 itu adalah tinggi mula-mula. Maka kita masukin aja nilainya, yaitu akar dari 25 dibagi 100, kita sederhanakan jadi akar 1/4. Nah, 1/4 itu, akar 1/4 itu senilai dengan setengah. Jadi koefisien restitusi bola tersebut adalah setengah. Baiklah, sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin sedikit memaparkan materi tambahan, yaitu mengenai momentum sudut. Baiklah, perhatikan video berikut. Nah, video tadi merupakan salah satu bentuk dari momentum sudut, di mana ada seorang penari balet yang melakukan gerakan memutar. Jadi, mengapa saya sedikit membahas tentang momentum sudut? Nah, gerak sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Pada gerak translasi itu merupakan gerak lurus yang dimana berkaitan dengan momentum linear. Yang rumusnya P sama dengan, atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Itu sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Dan ada pula gerak rotasi. Gerak rotasi ini merupakan gerak dengan lintasan lingkaran, yang dimana ini berkaitan dengan momentum sudut. Nah, momentum sudut merupakan besaran vektor. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah putaran sekrup atau dengan aturan tangan kanan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita gambarkan dengan tangan kanan, kita buat gerakan seperti ini. Nah, 4 jari ini menunjukkan arah gerak rotasi, sedangkan jari jempol atau ibu jari ini menyatakan arah momentum sudut.
Jika benda bermassa M bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear V, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan I dikali omega. Karena I sama dengan M dikali R kuadrat dan omega sama dengan V dibagi R, maka L sama dengan M dikali R kuadrat dikali V bagi R. Maka L juga bisa dirumuskan dengan M dikali R dikali V. Dengan keterangan L itu sama dengan momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per second. I, momen inersia, dalam satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian omega yaitu kecepatan sudut, satuannya radian per second. Dan R, jari-jari lintasan, satuannya meter. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut dalam materi dinamika rotasi yang ada pada materi kelas 11 semester pertama. Baiklah, kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau bertutur kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Fisika gampang, asyik, dan menyenangkan.